Selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Pagi ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran ya, kita berdoa dulu ya, supaya proses pembelajaran kita hari ini Allah permudah dan kita juga mendapatkan ilmu yang berkah ya. Silakan untuk Alin ya sebagai ketua kelas dipimpin doanya. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Siapa? Alhamdulillah. Arfia ya. Kenapa Arfia? Sakit, Bu. Sakit. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama-sama untuk Arfia, mudah-mudahan disehatkan kembali dan bisa belajar seperti sedia kala. Oke, baik ya. Ibu ingatkan kembali berkaitan dengan kesehatan ya. Jadi silakan kita jaga kesehatan kita ya, supaya apa? Ya supaya karena kalau kita sehat ya, alhamdulillah belajar pun akan lancar ya. Oke, baik, coba diperhatikan di kanan kiri kalian. Coba barangkali ada sampah. Ada? Kalau ada boleh silakan dibuang ya. Tidak ada? Iya, bagus ya. Berarti sudah bersih. Nah, kenapa demikian? Karena memang sampah itu salah satu pemicu untuk kita tidak sehat. Betul? Iya, ya karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Oke, baik. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita ya, Ibu meminta satu orang untuk drihen ya. Siapa yang berkenan silahkan untuk ke depan, kita akan menyanyi bersama-sama. Oke, silakan Anissa untuk ke depan. Indonesia tanah airku. Terima kasih, silakan duduk kembali. Sedikit Ibu menyampaikan berkaitan dengan apa sih tujuan pembelajaran PPKN itu ya. Nah, ini salah satunya kita tadi sudah bernyanyi Indonesia Raya itu untuk menumbuhkan rasa cinta kita terhadap tanah air 100. Tujuan pembelajaran pertama yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan tentang konsekuensi dan sanksi pelanggaran yang terjadi di sekolah. Nah ini ya, setelah melihat video singkat dari YouTube, nanti yang akan Ibu tayangkan. Kedua, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan beberapa kasus ketidakserasian atau tumpang tindih dan kontradiksi antara peraturan atau kesepakatan serta contoh kasus pelanggaran di kalangan anak sekolah, tentunya dengan benar ya. Nah, ini setelah melakukan nanti pemaparan diskusi ya, yang hasilnya nanti akan dipresentasikan. Oke, inilah indikator pencapaiannya. Ada 3, pertama kognitif, kemudian afektif dan psikomotorik ya. Pertama, peserta didik dapat menjelaskan dan menganalisis tentang konsekuensi dan sanksi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di sekolah. Kedua, afektifnya mengidentifikasi minat diri mengenai berbagai jenis kesepakatan bersama yang ada di sekolah. Materi untuk pembelajaran kali ini adalah konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Konsekuensi pelanggaran kesepakatan ya.
Nah, yang kemarin kita buat kesepakatan di kelas, tentunya kesepakatan ini bukan berdasarkan hanya dari satu pihak ibu saja, melainkan tentu dari kalian juga. Itulah yang dikatakan kesepakatan, berarti bisa dikatakan satu atau lebih dari 2 orang ya. Nah, kebetulan ya minggu lalu kita sudah membuat kesepakatan kalau pelajaran Bu Lilis masuk ya kalian ya harus sudah ada di kelas. Itu adalah salah satu kesepakatan kita. Kemudian setiap dalam pembelajaran berlangsung tidak boleh makan dan minum. Oke, itu adalah salah satu cakupan materi yang berkaitan dengan konsekuensi pelanggaran kesepakatan. Oke, baik ya. Karena minggu lalu ibu sudah menyuruh kalian literasi, ya kan? Oke, nah ya di bawah bukunya kan untuk meresul. Oke ya sebentar ya. Coba ibu cek dulu ya hasil resunya. Coba. Oke ya. Oke ya. Sudah ya. Yang lain juga sudah ya hasil resunya. Nah ini nanti bisa kalian kumpulkan setelah pembelajaran selesai ya. Oke, terima kasih ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk juga bahwa kalian kesepakatannya sudah berjalan ya, sesuai dengan aturan kita ya. Oke, baik ya. Sebentar, Ibu akan menayangkan video. Penampilan dan kedisiplinan siswa juga mencerminkan perilaku siswa loh. Maka dari itu, setiap siswa dianjurkan untuk berpakaian yang rapi dan memakai atribut sekolah. Apa harus bentar hatinya? Nah ini ya, lihat, perhatikan. Oke, mengenai tadi ya berkaitan dengan video ya yang Ibu tayangkan, barangkali ada pertanyaan yang berkaitan dengan video tersebut? Boleh? Silakan ada cintaan. Oke deh boleh Wildan, karena Wildan tadi yang duluan, boleh? Apa pertanyaannya? Ibu izin bertanya, apa konsekuensi atas pelanggaran kesepakatan yang ada di dalam video tersebut? Terima kasih Ibu. Jadi ya begini ya, berkaitan dengan pertanyaan Wildan ya. Jadi kita kasih contoh di sekolah kita saja ya, aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Nah, jadi persiswa kita dari kesiswaan dari sekolah itu dikasih poin kan? Ya. Berapa 1 tahun? 35 poin. Ya, jelas sudah tahu ya. Poinnya 35 itu persiswa. Wah, jika kalian langgar contoh cutbray tadi ya, mengenakan pakaian cutbray ya. Dalam poin tersebut adalah 2 ya. Jadi ketika kalian melanggar aturan-aturan tadi ya yang berkaitan dengan norma yang di sekolah, tentu kalian akan mendapat sanksi. Jadi selain poin kamu hilang dari 35 karena kamu menggunakan cutbray tadi, berarti tinggal berapa? 33. 33 itu sisanya dalam jangka waktu 1 tahun. Pertama yang dilakukan oleh sekolah adalah apa? Apa biasanya yang kalian ketahui? Jangan-jangan ada yang pernah melanggar itu di kelas ini? Enggak. Tidak ada? Enggak. Luar biasa sekali ya. Pertama adalah teguran lisan ya. Dari siapa Bapak Ibu? Nah, tentunya ya dari Bapak Ibu guru, dari wali kelas kalian kan, dari BK, dari kesiswaan ya. Itu adalah, nah pertama itu adalah teguran lisan, kemudian yang kedua adalah teguran tertulis, yaitu apa? Yaitu pemanggilan orang tua. Itu pun dilakukan kalau memang anak tersebut setelah sudah diperingati masih terus aja begitu, ya kan? Nah itu baru orang tua kamu panggil, dan di sana juga orang tua kamu adanya kesepakatan dengan pihak sekolah. Oke, nah itu mungkin ya paham? Oke, giliran ibu yang mau bertanya, ya boleh ya? Boleh, ibu kasih reward deh yang bisa bertanya ya.
Apa sih yang kalian ketahui tentang kesepakatan? Wah, Alin. Oke. Menurut Alin apa sih kesepakatan itu? Baik, izin menjawab Ibu. Menurut Alin, kesepakatan adalah suatu hal yang ada dalam kesepakatan atau perjanjian yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak ataupun lebih. Ini terima kasih buat Sasa. Terima kasih buat Alin. Oke, ya. Karena kemarin kita sudah membuat kelompok ya dengan berapa kelompok? 4 kelompok ya. Kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok? Sudah. Ya sudah Bu, sudah duduk sesuai kelompok. Terima kasih. Nah, Ibu akan memberikan apa? LKPD ya. Nah, di dalam LKPD ini ya, tentunya akan berbeda-beda. Paham? Paham. Ibu bagikan dulu ya. Kelompok 1 kemarin mana? Kelompok 1. Kelompok 2? Kelompok 2. 3. Ini Bu. 4. Oke ya, silakan didiskusikan ya, di scan barcode-nya. Kalian diskusikan, jawabannya semua ada di dalam artikel tersebut. Oke, silakan. Nah, tapi sebelumnya, mohon perhatian dulu ya. Kita buat kesepakatan. Kira-kira ini akan berlangsung berapa menit ya? Ibu rasa 25 menit cukup ya? Cukup. Ya, kita buat kesepakatan membuat infografis yang berkaitan dengan konsekuensi pelanggaran. Kita sepakati 25 menit. Boleh silahkan dimulai. Ayo silakan didiskusikan ya. Seperti apa jawabannya nanti hasilnya kalian presentasikan. Ini mengenai kasus apa? Ya, kasus mencontek. Kelompok 1. Ini kelompok? Mengenai apa artikelnya? Tawuran.
Ini kelompok berapa? Kelompok 3. Mengenai bullying. Ancaman tersebut masuk tentang ancaman dijadikan setiap hari Sok, silakan ditulis. inisial merasa Ini kelompok berapa? Ya, kasusnya mengenai anak bolos sekolah. yang mendatangi dia secara pribadi. Oke, sudah beres? Oke, kita berlangsung ke presentasi ya. Kita lihat hasil dari kelompok masing-masing ya, hasil dari diskusinya seperti apa. Sehingga nanti menghasilkan presentasi yang diharapkan. Oke, boleh langsung ke kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Wildan dan ini rekan saya. Nah, kami di sini akan menjelaskan artikel yang telah Ibu berikan tadi, yaitu tentang artikel menyontek. Dan teman saya yang akan menjelaskannya. Terima kasih. Baik, di sini ada mengenai menyontek, ada pengertian dampak baik dan dampak buruk. Dampak baik di sini bukan dampak baik dari menyontek, melainkan dampak baik dari tidak menyontek. Boleh? Udah? Udah? Oke, boleh ada yang ditanyakan? Izin menjawab, kenapa sih kita tidak boleh mencontek? Seperti tadi yang ada di dampak buruk, menyontek akan membuat kita kurangnya percaya diri, terus kehilangan reputasi sebagai siswa dan kehilangan kepercayaan dari orang lain. Mungkin jawabannya cukup sekian. Cukup? Oh iya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berlanjut ke kelompok 2. Silakan kelompok lain menanggapi dan dikasih kesempatan hanya satu kelompok saja yang bertanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Anissa. Dan nama saya Kinan. Di sini kelompok kita kebagian materi presentasi tentang maraknya tawuran di kalangan pelajar. Tawuran antar pelajar masih kerap ditemukan di beberapa daerah. Hal tersebut menyebabkan beragam dampak termasuk adanya korban di antara pelaku.
Ada yang mau bertanya? Boleh? Apa sih yang menjadi faktor pendorong terjadinya tawuran tersebut? Yang Menjadi yang pendorong. Apa yang menjadi pendorong teh? Ya, faktor pendorong. Yang sudah saya sebutkan tadi, ada sebenarnya banyak faktor yang mendorong para pelajar melakukan tawuran itu sendiri. Cuman yang intinya ada 2 faktor. Yang satu faktor eksternal dan faktor internal. Saya sebutin satu-satu. Faktor eksternal itu 1 pengaruh media sosial, 2 kurangnya pengawasan orang tua, 3 tekanan teman sebaya, dan 4 koruntas dari lingkungan. Dan internalnya 1 mengalami krisis identitas, 2 memiliki kontrol diri yang lemah, dan 3 tidak mampu menyesuaikan diri. Itu saja dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. Berlangsung ke kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan sebuah artikel yaitu tentang bullying. Ada yang mau ditanyakan? Boleh? Apa hukuman bagi siswa yang melakukan bullying? Baik, hukuman bagi siswa yang melakukan bullying, saya akan memberi contohnya dari sekolah. Jika dari sekolah itu mendapatkan hukuman berupa skorsing, lalu penurunan nilai perilaku, dan bisa saja bahkan dikeluarkan dari sekolah ini. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai artikel tentang kasus bolos sekolah. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Ibu minta tolong boleh diperhatikan hasil kaliannya diacungkan coba. Nah ya, biar akurat ini loh teman-teman hasilnya ya. Oke. Lihat Ibu coba satu-satu seperti apa hasilnya. Sekarang kita simpulkan ya hasil dari pembelajaran hari ini ya. Ibu meminta 1 orang siswa boleh untuk menyimpulkan. Oke, Dea sangat antusias sekali. Oke, silakan untuk Dea. Kesepakatan diartikan sebagai sikap yang menyepakati akan satu atau beberapa hal oleh satu pihak dengan pihak lain, di mana kesempatan tersebut dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sementara norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Contoh perilaku positif yang menunjukkan taat norma adalah datang ke sekolah tepat waktu dan melaksanakan piket kelas. Konsekuensi yang dimaksud bukan hanya terhadap pelaku pelanggaran, tetapi juga dampak yang ditimbulkan terhadap masyarakat. Oke, untuk melemaskan otot-otot kalian, yuk ice breaking dulu ya. Coba perhatikan ke depan. Oke ya. Ibu akan memberikan 3 tepuk tangan yang harus kalian perhatikan ya. Pertama, tepuk tangan 1 berarti kalian harus seperti apa ini? Patung apa kuda ini? Patung pancoran. Tepuk 1. Tepuk 2. Salam Pancasila. Tepuk 3. Ya biar kalian enjoy, nggak tegang antara pikiran kamu dengan otot-otot kamu lah ya. Oke, mulai perhatikan. Tepuk 3. Tepuk 2. Salam Pancasila. Tepuk 1. Sekarang waktunya Ibu mengevaluasi pemahaman kalian dengan cara kuis. Silakan boleh dikeluarkan HP-nya. Sudah? Sudah? Berarti peringkat pertama Donita ya. Tapi dari
depan ini sudah berbanding jauh ya. Berarti Ibu simpulkan untuk materi konsekuensi pemahaman kalian dengan cara pembuatan kuis sudah berhasil. Beri tepuk tangan. Terima kasih. Oke. Ya, sekarang kita refleksi. Ya, refleksi ada 4 pertanyaan. Ya, silakan Ibu minta kalian keluarkan 1 lembar kertas saja. Ini hasil refleksinya nanti akan Ibu minta sebagai bahan acuan Ibu. Oke, paham? Oke, silakan kalian jawab antara 4 pertanyaan ini. Bagaimana pengalaman belajar kamu hari ini? Kemudian bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Dan apa yang kamu dapatkan pada pembelajaran hari ini? Poin terakhir, apa yang harus diperbaiki untuk pelajaran berikutnya? Oke, silakan ditulis. Silakan keluarkan pendapatnya masing-masing. Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum. Coba deh Ibu bertanya sama yang sudah. Coba Ibu nanya sama Dea, coba Dea. Dea, Ibu kasih pertanyaan awal. Bagaimana pengalaman belajar Dea kira-kira hari ini? Sangat menyenangkan, Bu. Apa? Sangat menyenangkan. Kenapa? Karena bisa tahu tentang kesepakatan pelanggaran. Oke, jadi karena Dea jadi memahami berkaitan materi kesepakatan pelanggaran. Oke, coba deh cowoknya buat laki-lakinya. Bagaimana perasaan Anda selama pembelajaran berlangsung? Kira-kira ada yang mau jawab gak? Laki-laki. Wildan, apa kata Wildan? Ini Bu, Apa? mungkin agak tegang juga Bu pas awal-awal bikin. Yang pertanyaan yang kedua. Iya, yang kedua. Bagaimana perasaan Wildan selama pembelajaran berlangsung? Agak tegang Bu saat ice breaking. Oke, tegang. Iya. Kenapa begitu? Karena apa? pertama kali Bu. Oh, pertama kali ya begitu. Oke. Kira-kira tadi kan udah mulai senang nih kata Donita. Terus nomor 3 nih, apa yang Donita dapatkan pada pembelajaran hari ini? Apa kira-kira? Ya, dapat tahu gitu Bu pengertian dari semua artikel yang ada sama teman-teman yang udah dipresentasiin gitu Bu. Jadi kayak paham aja gitu. Oh ternyata kalau misalnya kayak yang kelompok 1 tuh kan nggak boleh menyontek ya Bu. Berarti sama yang kelompok yang lain juga paham langsung gitu Bu. Oh berarti dampak dari menyontek itu seperti ini gitu Bu. Oke, sangat bagus sekali jawabannya ya. Terima kasih Donita sudah menjawab. Lebih jawabannya kira-kira. Lebih perbanyak game Bu biar seru. Apanya? Game. Iya Bu. Oh, jadi memang pembelajaran itu ya, apalagi PKN ya. PKN Iya, Bu. itu kan lebih banyaknya literasi. Jadi yang diharapkan menurut Arbi lebih banyak games Iya, Bu. biar tadi seru. Oke. Nah, itu adalah salah satu bentuk refleksi untuk Ibu ya. Paham? Ibu rasa cukup ya untuk refleksi ya. Ada kesepakatan. Nah inilah ya yang tidak terasa. Jadi inilah kesepakatan yang dikaitkan antara guru dengan siswa. Dilihat dari refleksi saja ya. Berarti nanti ke depannya kesepakatannya salah satu bentuknya adalah apa? Ya, kata Arbi ingin game. Kemudian PPT. Oke, nah itu jadi bahan Ibu ya. Karena Ibu rasa pembelajaran hari ini dirasa cukup ya, tugasnya untuk minggu depan sesuai dengan permintaan teman-teman ya, permintaan tadi Teteh, kemudian Arbi ya. Tugasnya adalah silahkan kalian cari ya
bukan cari ya, berikutnya kan ada ya keterangannya di bawah pelajaran berikutnya ini dan sebagainya. Silakan kalian buat PPT berkaitan dengan norma dengan regulasi ya. Itu silakan kalian buat PPT-nya ya. Kemudian nanti akan didiskusikan. Kelompoknya ini saja ya. Kelompoknya ini saja. Barangkali akan ada yang ditanyakan? Dirasa cukup? Tidak ada yang ditanyakan? Udah ngerasa cukup? Ya, jadi sekali lagi tugasnya apa? Biar diperjelas. Membuat PPT ya, nanti akan dipresentasikan ya dengan materi judul Nah, Ibu minta nanti yang akan ke depan mempresentasikan, karena kelompoknya sudah sesuai ya, tidak harus dibagi lagi kelompok. Nanti yang akan ke depan itu bergilir, tidak hanya teman yang sudah ke depan saja, melainkan silakan yang belum dapat kesempatan silakan ke depan ya. Tujuannya untuk apa? Salah satunya tujuannya Ibu ingin tahu ya sejauh mana kalian berani untuk berbicara di depan ya. Tadi yang seperti sudah dikatakan oleh Teteh Donita dan teman-teman yang lain, bahwa katanya ketika di depan itu adalah ada kesanggupan, ada kepercayaan diri ya. Begitu ya? Oke, Bang. Nah, baik ya, sebelum kita tutup pembelajaran kali ini ya, Ibu rasa cukup kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.